Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saat ini saya, Mia Shaneta, dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan saat ini telah menemani saya di studio Romo Blasius Sumario SCJ atau akrab dipanggil Romo Mario. Selamat datang Romo Mario. Selamat datang dan selamat berjumpa para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita buka acara ini, ada baiknya kita dahului dengan doa dari Romo Mario. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami tuntunan dan juga panutan kami, Uskup Polikarpus. Kemuliaan-Mu menjadi martir. Semoga berkat doa permohonannya kami memperoleh bagian dalam piala Kristus dan bangkit pula bagi kehidupan kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Mari kita siapkan hati kita. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Para sahabat oase rohani Katolik terkasih, mari sekarang kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan beserta rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan barang siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat oase rohani Katolik terkasih, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari sekarang kita dengarkan bersama permenungan dari Romo Mario. Ya, Romo Mario, pada kesempatan kali ini, kira-kira inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan terkait dengan bacaan hari ini? Terima kasih, para sahabat oase rohani yang terkasih. Melalui inspirasi bacaan hari ini, pertama-tama, kita dibantu oleh Yehezkiel, seorang nabi yang muncul di tengah umat dalam masa pembuangan di Babel pada tahun 593 sampai dengan 571 sebelum Masehi. Nabi ini melihat bahwa dalam kesulitan itu banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Banyak orang lari daripada Tuhan dan berkata, "Untuk apa aku setia pada iman, karena itu aku menderita." Namun Yesaya mengangkatnya, bahwa Allah mempunyai rencana. Dalam situasi kesulitan ini, Dia mau menunjukkan kasih-Nya untuk kita. Karena itulah akhirnya
kita diajak untuk tidak bertegar hati, justru sebaliknya, kita diajak untuk membuka hati kita. Dan Yesaya mengungkapkan imannya yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Meskipun ada tantangan kesulitan sana-sini, dia tetap menghayati iman dalam sukacita, kegembiraan, dan juga kebahagiaan. Karena itulah akhirnya tahap demi tahap, orang-orang Israel menyadari seruan Yesaya itu bukan hanya omong kosong, tetapi dia sungguh menyuarakan suara batin. Lalu juga kita sadar bahwa Yesaya sebagai seorang nabi, peka akan kehendak dan keinginan Allah itu, maka dia selalu mengutarakan kehendak dan keinginan Allah itu di tengah masyarakat, supaya ada pembaharuan hidup, pembaharuan cara berpikir, dan juga pembaharuan pertobatan dalam jiwa mereka. Karena itulah Yesaya selalu menyerukan kepada umat Israel sebagai bangsa terpilih, bahwa semua orang itu bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri. Karena itu tadi dalam bacaan yang pertama sangat jelas bahwa kita diajak untuk mengubah hidup kita dari ketidakpercayaan kepada Tuhan menjadi lebih percaya. Dari mengandalkan diri sendiri, akhirnya kita sungguh berserah diri kepada Allah karena hidup kita hanya tergantung pada kebaikan dan rahmat Allah. Maka dalam dinamika iman, perubahan disposisi batin manusia itu disorot dengan jelas oleh Yehezkiel tadi. Ia mendampingi, meneguhkan iman mereka di tengah-tengah pembuangan itu di Babel. Dan mereka akhirnya tetap setia di dalam iman kepada Allah dan memilih yang benar, melakukan segala kebaikan kepada sesamanya. Ini perubahan yang sungguh drastis, karena awalnya mereka hanya memikirkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, tapi justru dengan seruan Yehezkiel tadi, mereka sungguh mengandalkan Allah, dan mereka terbuka kepada kebaikan kepada sesama itu. Dan yang juga sangat mengagumkan melalui bacaan pertama tadi, Yehezkiel menunjukkan bahwa kalau kita dari situasi hidup yang jahat, berkembang yang baik, itu kita sungguh menghayati iman untuk mencapai kehidupan dan keselamatan. Tadi diungkapkan 3 hal yang bagi kita sangat mencolok untuk mendapatkan keselamatan. Pertama-tama kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan, dan akhirnya juga kita memegang ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu hukum cinta kasih-Nya. Itulah cara kita untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan kehidupan. Ya, tadi ada disebut oleh Romo bahwa hal yang penting adalah yang bisa merubah semua itu, kondisi yang ada saat itu di mana orang-orang lebih mengandalkan diri sendiri, adalah mulai seolah-olah membuang ego dan mengasah kepekaan batin, gitu ya Romo? Ya benar, karena kita tahu egoisme itu ada dalam diri setiap orang. Kalau masing-masing memperjuangkan pribadinya sendiri, mengabaikan orang lain, dengan mudah itu orang lain menjadi korban. Harus memenuhi kehendak keinginan pribadi. Dan itu menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Iya. Kalau kita lihat tadi, hebat sekali ini Yehezkiel ya, bahwa dia dengan kepekaan hatinya, dia berani bertindak nih Romo. Ya, di tengah masyarakat yang sedang penuh ego dan kebencian tadi. Nah, Romo, kalau kita tarik pada kondisi sekarang, bagaimana kita sebagai umat Katolik dapat mengasah kepekaan itu terus di tengah kondisi masyarakat yang beragam? Ya, kita bersyukur bahwa kita pertama-tama dikaruniai suara batin oleh Allah. Dan suara batin itu selalu membimbing kita untuk menuju pada dan memilih yang benar. Karena itu kalau kita akan berbuat salah, biasanya suara batin berbicara dan kita masih ragu-ragu. Yang lain juga kita bersyukur bahwa kita mendapatkan roh Allah saat kita dibaptis, yaitu Roh Kudus.
dan Roh Kudus itu hinggap dan tinggal dalam hati kita. Mhm. Seperti diungkapkan oleh Paulus pada suratnya untuk umat di Korintus, Mhm. 1 Korintus 6 ayat 19. Mhm. Tidak tahukah kamu bahwa hatimu menjadi baik tempat tinggal Roh Kudus? Mhm. Nah, itulah yang menjadi kekayaan kita, Ya. menjadi bantuan bagi kita yang istimewa untuk lebih peka Mhm. pada Allah, lebih peka dan mampu mencintai sesama kita. Ya. Romo, Ya. kita akan coba ke sebaliknya nih. Apa sih yang sebetulnya yang Romo perhatikan yang masih sangat perlu dibenahi di lingkungan umat kita yang terkait dengan tadi kepekaan ini? Baik, kalau saya perhatikan, Mhm. kelemahan kita pertama-tama itu kelemahan dalam bidang sosial. Hmm. Misalnya, kalau kita mengadakan pertemuan-pertemuan lingkungan, Ya. yang datang hanya sedikit, itu pun hanya ibu-ibu. Nah, Ya, itu ya, yang ya. menjadi permasalahan utama. Mengapa? Karena orang pertama-tama alasan sibuk bekerja. Mhm. Dan ini juga sungguh bagi kita sangat ironis. Mhm. Karena kalau kita nggak punya pekerjaan, kita minta Tuhan memberikan kita pekerjaan. Ya, betul. Nah, setelah kita diberikan pekerjaan, Kita tidak punya waktu. justru pekerjaan jadi alasan tidak bertemu dengan Tuhan. Oh, Nah, iya, iya, iya. padahal kita sebenarnya kan harus bersyukur. Iya. Sehingga kita bisa membagi waktu antara untuk kerja Mhm. dan juga untuk memuliakan Tuhan. Mhm. Kemudian juga pertemuan-pertemuan lingkungan bagi kita dan juga ungkapan iman itu Mhm. bukan hanya sekedar hubungan saya dengan Tuhan, Mhm. tapi kita menjalin hubungan relasi antar kita dengan sesama. Hmm. Ini sangat penting karena apa? Kalau kita mendapatkan kesulitan, yang membantu kita adalah teman-teman yang seiman. Ya, betul. Lalu kalau kita nggak pernah hadir, kita nggak dikenal. Mhm. Dan nanti kalau nggak ada bantuan dari teman-teman seiman, justru menyalahkan. Apa yang dibuat gereja untuk saya, untuk keluarga saya. Iya, iya, iya. Nah, itu situasi yang perlu kita cermati dan perlu kita atasi. Bahwa Iya, iya. bagaimanapun juga kita membutuhkan sahabat. Iya, iya. Kita membutuhkan teman dan kehadiran kita itu sangat berarti dan juga menjadi kekuatan untuk teman-teman kita yang seiman mengembangkan iman. Iya, iya. Walaupun kalau untuk doa rosario masih cukup ramai ya, Romo ya? Doa Rosario cukup ramai, Aha. kemudian juga untuk pesta-pesta cukup ramai. Tapi kalau kita mendalami sabda Tuhan menjadi pegangan hidup seperti Yeskiel tadi, Iya. itu agak sedikit yang datang. Iya, iya, iya. Padahal tadi Yeskiel mengungkapkan untuk dapat mendapatkan keselamatan, kita perlu setia pada pegangan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu firman-Nya. Nah, itu kekuatan Dengan kita. kata lain tidak cukup dengan hanya menghadiri misa di hari Minggu sekali seminggu ya, Romo ya. Kepekaan itu perlu lebih dari itu ya, Romo ya. Ya benar, karena juga Yakobus ungkapkan, iman itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Hmm. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Betul. Karena itulah akhirnya tindakan kita yang konkret antara lain juga mengakui teman kita, menghadiri di rumahnya, kalau ada pertemuan, kemudian juga menjalin relasi dalam komunikasi setiap hari. Ya, iya. Ini tadi kan antara di dalam gereja, lingkup gereja. Iya. Nah, bagaimana yang Romo lihat dalam lingkup yang lebih luas, lingkup masyarakat? Iya. Hal-hal apa yang masih kurang terkait dengan kepekaan ini? Baik, yang kita perhatikan di tengah masyarakat, kembali juga sama polanya. Banyak orang hanya membutuhkan kelompoknya sendiri, memperhatikan juga kebutuhan pribadi, akhirnya kurang peka dengan yang lain. Padahal kita diharapkan untuk sungguh terbuka bahwa semua orang itu adalah saudara kita. Kita perlu pikir seperasaan. Seperti juga diungkapkan saat Konsili Vatikan yang kedua itu, diungkapkan bahwa sukacita, perhatian dan duka cita sesama kita menjadi sukacita perhatian kita sebagai murid Kristus. Maka ini yang juga perlu kita membuka relasi kita, hati kita untuk semua orang, bahwa mereka semua sahabat kita, saudara kita yang layak dicintai, dan kita juga mencintai sesama kita. Nah, dalam kondisi yang tidak selalu mudah, Romo,
bagaimana sebaiknya orang Katolik itu tetap bisa kekeh dengan keimanan Katolik ini? Kita yakin bahwa cinta kasih yang tulus, yang murni dibutuhkan semua orang. Lalu juga dengan cinta kasih yang kita berikan, itu juga akhirnya mereka mencintai kita. Kemudian dengan keterbukaan hati kita, itu juga lambat laun saudara-saudara kita juga terbuka dengan kita. Maka kerjasama untuk mengembangkan kemanusiaan kita, mengangkat martabat setiap pribadi, itu sangat bermanfaat dan itu juga sangat dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Dan ini yang mempersatukan kita, nilai kemanusiaan, nilai martabat hidup manusia. Iya, apakah yang Romo maksud itu antara lain dalam situasi apapun, walaupun tidak selalu nyaman buat kita, tetaplah untuk selalu membuka diri, memberikan kasih, begitu Romo? Ya benar. Karena kita juga diajar oleh Tuhan Yesus untuk mengungkapkan cinta dalam bentuk apapun. Iya, dan dari kasih yang terus kita ciptakan di lingkungan kita, diharapkan nanti itu akan menular, begitu Romo? Benar. Karena bagaimanapun kebaikan itu selalu dilihat oleh orang lain, dibutuhkan, dan kemudian juga dikerjakan oleh orang lain. Saya jadi teringat pada omongan waktu itu dari seorang Romo juga, bahwa prinsip di gereja kita adalah kasih tadi ya. Ya. Dan kasih itu memberi dulu ya Romo ya, Ya. mengasihi, Ya. mengasihi gitu ya Romo ya. Nah Romo, tadi Romo sempat menyebutkan bahwa kehidupan rohani ini akan membuat kita memiliki kemurnian hati. Ya. Lalu dari kemurnian hati itu akan tercipta suasana damai, begitu ya Romo? Benar. Boleh tolong lebih dijabarkan Romo? Ya. Karena dari hati yang murni, kita itu tidak ada rasa jengkel, rasa benci, dendam dengan orang lain. Justru kita terbuka. Lalu dalam konteks ini akhirnya kita bisa menerima orang lain dan juga mendukung untuk berkembang. Contoh yang sangat konkret bagi kita, dan ini yang juga saya kagum dengan Tuhan Yesus. Saat dia disalibkan, jelas algojo masih ada di bawahnya. Iya. Tapi dia tidak dendam. Iya. Dia ungkapkan, Bapa ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, itu contoh luar biasa ya. Contoh luar biasa itu ungkapan cinta yang murni dari hatinya, tidak ada dendam, justru sebaliknya menolong supaya yang lain bertobat dan mendapatkan keselamatan. Nah itu yang perlu kita kembangkan. Sehingga kalau kita mendapatkan tindakan, perbuatan yang tidak enak bagi kita jangan jengkel. Tapi kita terima, kita doakan, hati kita juga tetap murni, tetap lega menerima itu, tapi juga ada cinta yang memancar yang kita berikan pada orang lain. Ada tindakan yang cukup penting nih Romo. Jadi tadi diharapkan tidak hanya mau menerima, tapi justru melakukan sesuatu yang lebih, yaitu mau mendoakan orang-orang tersebut, begitu Romo? Ya benar. Itu juga salah satu sikap yang diberikan oleh Tuhan kepada para muridnya, kepada kita. Sehingga kita memberikan oase rohani itu, kegembiraan, sukacita, dan damai. Iya. Nah, Romo sekarang, kan tadi Romo juga mengatakan bahwa orang berjuang untuk kehidupannya di dunia. Iya. Tapi sebaiknya tidak melupakan untuk membina kehidupan rohaninya, begitu ya Romo ya? Iya. Nah, kehidupan rohani tadi, bagaimana bisa membuat kita menjadi lebih murni dalam bersikap di dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, yang jelas bahwa dari roh Allah itu selalu membisikkan yang benar. Lalu dalam konteks ini kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Ya. Baik, tidak baik, benar, dan salah. Justru itulah akhirnya hidup rohani kita itu semakin membuat kita peka. Selalu milih dan mengatakan yang benar. Meskipun efeknya nanti kita juga harus berkorban, kita juga harus menanggung risiko. Kalau kita tahu setiap pilihan pasti ada risikonya. Tapi jelas kalau kita memilih yang benar, itu kita akan selalu gembira dan bahagia. Iya. Romo tadi kalau tidak salah, Romo juga ada menyebutkan bahwa untuk dapat memiliki kemurnian hati ini antara lain salah satunya lewat pertobatan ya Romo. Ya benar. Ya, boleh tolong lebih dijelaskan ini Romo.
Nah, pertobatan bagi kita itu bukan hanya ungkapan dengan kata-kata kapok. Hmm. Pertobatan bagi kita itu menyadari bahwa ada sisi lemah dari diri saya. Kemudian dengan pertolongan rahmat Tuhan, kita memperbaiki sisi lemah itu. Dengan demikian, dari kelemahan kita mempunyai keutamaan. Ya, Itu salah satu perkembangan rohani yang sangat nampak bahwa awalnya kita mempunyai kelemahan, kita atasi, akhirnya kita mempunyai keutamaan. Dan itu yang diungkapkan oleh Yeskiel tadi. Sehingga orang yang fasik akhirnya memilih kebenaran, keadilan, dan di situ akhirnya mereka menjadi sumber berkat dan rahmat bagi yang lain. Nah, itulah sebenarnya kehidupan rohani kita itu membuat kita semakin peka untuk memilih yang baik, yang benar, dan selalu memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Nah, Romo, apa yang kira-kira ingin Romo sampaikan terkait dengan isu hari ini ke para umat kita, Romo? Terima kasih bahwa kita pertama-tama bersyukur sebagai umat Allah, kita mempunyai hati nurani. Kemudian kita mempunyai Roh Kudus. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita sadari setiap saat, karena hati nurani dan Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, dan kepekaan kita pada bimbingan itulah akhirnya membuahkan rahmat istimewa untuk pribadi kita. Dan kita juga dibebaskan dari rasa salah, karena kita dibimbing untuk memilih yang benar. Iya, jadi Gitu. selalu ada pilihan di situ, Iya. dan sebaiknya kita tetap berpegang pada tadi bagaimana memurnikan hati kita gitu ya, Romo Ya, ya. benar. Romo, di sesi ini ada lagi yang ingin disampaikan? Yang jelas bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan pergumulan perjuangan umatnya. Lalu dia selalu berpihak pada yang lemah. Maka kita jangan merasa down kalau kita dalam situasi lemah. Justru kita dicintai oleh Tuhan, diangkat untuk diajak berkembang. Nah, itu yang akhirnya juga menolong kita mendapatkan daya kekuatan istimewa, seperti Yeskiel tadi. Sebagai orang yang dibuang di Babel, awalnya dalam segi sosial mereka merasa rendah. Tapi karena setia pada Allah, akhirnya mereka membentuk persaudaraan, persekutuan, dan juga dari persekutuan perjuangan bersama, akhirnya mereka dibebaskan dari pembuangan itu dan kembali menjadi orang yang merdeka di tanah terjanji. Iya, iya. Nah, itu ada suatu pergumulan. Ini juga sebenarnya dinamika kehidupan kita. Sekali waktu kita dalam situasi sulit, tapi jangan menyerah. Iya, Bahwa iya. bantuan pertolongan Allah tetap ada di antara Iya. kita. Yang dimaksud jangan menyerah ini termasuk juga untuk tetap terus berdoa dan percaya. Ya, benar. Begitu ya, Romo. Ya, benar. Jadi justru salah ya, Romo, kalau orang misalkan dalam situasi susah justru meninggalkan Tuhan gitu ya, Romo. Yaitu karena itu yang kita pilih, kita semakin jauh dari Tuhan, Betul. kita akan sulit mendapatkan pertolongan. Iya, iya, iya. Karena pertolongan utama itu dari Allah. Iya, betul. Dan Allah menolong kita antara lain juga melalui sesama. Iya. Ya, Romo Mario, sesi ini harus kita akhiri dulu di sini, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, demikian perbincangan tadi. Semoga dapat menguatkan keimanan kita semua. Kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali bersama Romo Blasius Sumario STJ dan saya Mia Shaneta dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengirimkan email Anda di alamat email kami orkkaj@yahoo.com atau melalui nomor telepon di 0822 1036 1555. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Mario, di sesi kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan terkait khususnya dengan bacaan Injil hari ini? Tuhan Yesus mengajak kita
Pertama-tama bahwa iman kita bukan hanya sekedar kita akui dengan bibir, tapi harus kita juga praktekkan di dalam kehidupan. Maka praktek di dalam kehidupan di tengah masyarakat, itulah yang juga akhirnya menjadi patokan bagi kita, bagaimana iman itu terwujud, tersalur di tengah kehidupan. Sehingga iman ini juga yang menggerakkan kita, dan akhirnya juga iman itu yang juga mempersatukan kita dalam batin kita untuk karya yang nyata. Karena itu tadi juga Tuhan ungkapkan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, boleh tolong diterangkan itu, Romo, maksudnya seperti apa? Kita tahu orang Farisi itu mentaati hukum agama dengan baik. Titik komanya dia tahu persis. Kemudian juga mempraktekkan kehidupan rohani, doa-doa yang panjang dengan pakaian yang juga megah. Semua itu menandakan bahwa memang hidup keagamaan dipenuhi dengan baik. Tapi itu baru sampai pada tahap pemenuhan lahiriah. Karena apa? Batin mereka itu tidak mencerminkan kehidupan keagamaan itu. Mereka masih sering mengamati orang lain dari segi kesalahannya dan untuk menyalahkan. Maka kalau bertemu orang lain bukan lihat apa kebaikan sesamaku itu, tapi bagaimana saya bisa menjatuhkan dia dengan kelemahan. Waduh. Itu yang bahaya di situ. Sehingga tidak melihat pribadi secara pribadi dengan benar, tapi sudah mempunyai pandangan dari kacamata dia sendiri. Maka itu akhirnya juga tidak bisa objektif, hanya menurut pemikiran dia. Dan itu masih berlanjut ya, Romo, untuk masa sekarang ini. Rasanya masih begitu banyak orang yang tidak selalu sama pendapatnya, lalu hanya mencari-cari apa yang negatif, gitu, Romo. Benar. Kita bisa lihat budaya yang rumpi ternyata begitu banyak di antara kita, dan itu sulit untuk diberantas. Dan nampaknya kita juga merasa asik masuk dalam kelompok itu. Karena sebenarnya ngerumpi itu mau membicarakan kelemahan orang lain supaya kelemahanku yang lebih besar tidak terlihat. Nah, itu yang sikap ini yang perlu kita atasi. Karena Tuhan juga menunjukkan pada kita, kalau ada sesuatu dari saudaramu yang tidak benar, ajalah bicara empat mata. Supaya kita berusaha membantu dengan cinta kasih kita, menyadarkan akan kekurangannya. Itu justru yang lebih perlu dilakukan ya, Lebih Romo. perlu, karena ini ungkapan dari hati, ungkapan dari iman dan cinta kita untuk sesama. Dan kalau kita bicara empat mata, itu justru bantuan yang besar. Karena di sini akhirnya kita tahu juga bahwa sesama kita menerima dengan terbuka. Karena kita bicara dari hati ke hati. Tapi kalau dalam ngerumpi, itu belum tentu kelemahan dia, tapi justru ditambah-tambah dengan pemikiran kita. Terlalu banyak bumbu ya, Romo. Yaitu yang menyebabkan kehidupan iman kita akhirnya kurang bermakna bagi saudara kita. Tapi Romo, tadi kan dikatakan yang paling baik adalah mengajak bicara empat mata. Ya. Faktanya, tidak semua orang mau membuka diri, Romo. Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang semacam itu? Tidak semua orang terbuka untuk dikritik. Nah, bagaimana kalau kita tahu dia melakukan sesuatu yang kurang baik, namun dia tidak cukup terbuka walaupun sudah diajak bicara empat mata? Yang pertama-tama bagi kita, keyakinan bahwa niat baik kita itu akan mengubah orang lain. Kita sendiri harus yakin. Kita harus yakin. Kemudian yang kedua, jangan langsung masuk pada kekurangannya. Iya. Tapi kita ngangkat dulu keutamaan-keutamaan dia. Iya. Nah, dari keutamaan-keutamaan itu lambat laun akhirnya kita masuk pada sisi lemahnya. Nah, itu sesuatu yang akhirnya bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, karena juga kita ajak. Saya melihat sisi baikmu ini. Itu yang bagus. Tapi sisi lemahmu yang ini, itu yang mungkin tidak kamu lihat. Nah, dengan cara demikian akhirnya kita bisa lebih bersahabat dengan dia.
Caranya juga lebih kena ya, Romo? Lebih kena karena kita juga bicara pertama Tentang keutamaan. keutamaan dan juga bicara tentang diri kita dari hati ke hati. Ya, Kalau ya. kita angkat dulu kelebihannya, Hmm, pasti dia juga akan bisa masuk dalam kelemahannya. hmm, Tapi biasanya kita lupa akan kebaikan orang lain itu hanya lihat kelemahannya, maka kita bicaranya juga langsung to the point pada kelemahan itu. Nah, Ya, kalau itu yang kita lakukan biasanya juga menolak. Iya, iya, Itu. iya, iya. Maka kita juga bersahabat seperti dalam keluarga, ibu kan selalu mencoba untuk masuk dalam hati anaknya Hmm, dengan kemauan, keinginan mereka, baru nanti diarahkan pada iya. hal yang sebenarnya. Iya, iya, Nah, itu sebenarnya pola ini yang juga perlu kita kembangkan dalam relasi kita dengan sesama kita. Iya, iya. Ya, boleh tolong dilanjutkan lagi, Romo? Oke, baik, yang dari Tuhan Yesus tadi juga tegaskan Hmm, bahwa situasi hidup manusia itu memang kecenderungan mengangkat harkatnya, kelebihannya, keutamaan pribadinya, bukan pribadi orang lain, kemudian lebih banyak menyalahkan orang lain. Sekarang dalam kehidupan keagamaan kita balik, kita bicara secara proporsional. Pertama-tama adalah mengagumi keutamaan-keutamaan itu. Baru kemudian kita juga melihat sisi lemah pada pribadi kita sendiri untuk diperbaiki. Maka yang dilihat oleh Tuhan Yesus tadi, memang dari segi orang Farisi itu hal kebaikan banyak, yaitu mentaati agama, lalu mentaati aturan-aturan yang ada, hukum Sabat, hukum Taurat, dan sebagainya. Hanya kelemahan mereka adalah mempraktekkan dalam bentuk cinta, memperbaiki sesamanya. Ya, maka itu kita diajak oleh Tuhan, pertama-tama kita memang mentaati agama, tidak bisa diremehkan, diabaikan, tapi juga lebih dari itu adalah mempraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Iya, karena tidak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan gitu ya, Romo? Ya benar, karena iman kita itu memang relasi kita dengan Tuhan, tapi buahnya adalah sukacita untuk semua orang. Iya, iya. Itu Kembali harus dilihat buahnya. Buahnya. Iya, iya, iya. Nah, apa yang kira-kira Romo bisa lihat dalam kehidupan umat dewasa ini yang terkait dengan hal ini? Oke, yang jelas dalam konteks ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk pertama-tama menggali kebenaran, membela keadilan. Itu yang hendak kita kembangkan, sehingga iman kita itu buahnya antara lain pada kebenaran dan keadilan itu. Lalu juga yang bisa kita kembangkan dalam konteks ini, kalau kita melihat kekurangan dari teman-teman, itu bukan menjadi buah bibir, tapi justru ini perhatian, cinta kita untuk menolong supaya mereka berkembang. Nah, kadang-kala kita mengambil sikap yang keliru, kita senang dan bangga tentang kelemahan orang lain, supaya kelemahanku tidak terlihat. Kita harus berbalik bahwa kelemahanku harus diatasi. Dengan demikian juga dalam pribadi saya harus mempunyai tindakan yang konkret untuk membantu teman saya. Ya, ya. Itu. Nah, Romo, di dalam kehidupan bermasyarakat, tadi juga kita sudah singgung di sesi 1, Ya. tidak selalu mudah ya untuk kita bisa tadi memurnikan tindakan kita untuk bisa lebih tadi penuh kasih gitu ya, Romo ya. Nah, saya ingin apa yang bisa Romo sampaikan, kan semua itu sebetulnya pendidikan itu diawali dari keluarga ya, Romo ya. Benar. Nah, kira-kira apa yang bisa Romo sarankan pada keluarga-keluarga Katolik khususnya? Yang pertama-tama bahwa orang tua dan anak itu harus dekat dan akrab. Itu untuk menanamkan karakter dan nilai iman. Kemudian juga perlu disadari oleh keluarga, warisan yang terpenting bagi anak itu bukan harta benda, tapi iman dan kasih. Ya, ya, ya. Kita tahu bahwa harta benda gampang dan bisa dicari, tapi iman dan kasih itu tumbuhnya lama, maka perlu proses. Ya, ya. Dan kalau iman dan kasih itu berkembang dengan baik, kerukunan berkembang dalam pribadi anak, dan itu juga keakraban orang tua dan anak semakin nampak, dan itu menjadi sumber berkat bagi orang lain. Kita senang kalau keluarga kita bahagia, pasti juga orang lain yang bersama kita akan ikut bahagia. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dalam pendidikan anak.
Nah, Romo, Ah, itu kan tadi idealismenya seperti itu. ya. Contoh nyata apa yang kira-kira bisa Romo angkat dan sampaikan di sini? Hmm. Saya mempunyai pengalaman Mhm, seorang anak waktu itu masih usia SD kelas 1. mhm, Dia mau ulang tahun, mhm, ibunya mau pesta di tempat yang mewah, hotel berbintang 4. hmm. Tapi anaknya nggak mau. Oh, Anaknya, ibu lebih baik saya ulang tahun dengan anak-anak atau teman-teman saya yang di panti asuhan. hmm. Ya, Nah, anaknya yang minta. anaknya yang minta. Nah, itu terjadi karena apa? Anak itu selalu mempunyai relasi yang baik dengan teman-temannya itu. Akhirnya memang ibunya menangis karena tidak pernah dia berpikir seperti itu. Nah, ini kan juga akhirnya justru anak yang menyadarkan orang tua Iya, dalam iya, relasi iya. kasih. Iya, iya, Nah, iya. itu sesuatu yang istimewa dan juga ibunya akhirnya juga bicara dengan kami, mengungkapkan pengalaman ini dengan air mata yang berlinang karena kagum, terharu dengan anaknya yang mempunyai kepekaan hati pada temannya. Nah, itu ternyata juga anak ini dalam belajar agama bukan hanya menerima ajaran-ajaran dari ibu guru atau khotbah para imam, tapi justru dengan relasi konkret dengan teman-teman itu menumbuhkan kepekaan. Nah, ini sebenarnya juga praktek iman tadi yang sangat nampak dalam pribadi anak kecil. Iya, iya, iya. Ya. Nah, tadi Romo kan menyebutkan juga bahwa kepekaan itu memang harus selalu dipupuk dan dimunculkan, Ya. ya, Ya. diberi pupuk tadi istilahnya. Ah, Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dalam kegiatan menggereja, Romo, ya, kalau kita mungkin di keluarga sendiri, oke, bisa lah lebih Iya. mudah. Nah, bagaimana sebagai ketua lingkungan misalnya, Ah. atau dalam ketua komisi apa, ini bisa lebih tergerak untuk melakukan hal ini, Romo? Oke, baik. Yang jelas bahwa kita ini seperti menabur iman, cinta kasih, dan kebaikan. Kita menabur pasti tidak bisa sepintas langsung kita tahu arah hasilnya. Pasti agak lama. Nah, yang jelas dari pengalaman kita sebagai pengurus lingkungan, tanggung jawab kita itu pertama-tama adalah membantu supaya orang lain juga mempunyai perhatian dalam kehidupan agama. Lalu hidup agama tadi bukan urusan saya dengan Tuhan, tapi juga di sini ternyata akan lebih berkembang kalau kita bersama-sama sebagai anggota lingkungan, keluarga umat Allah itu, dan ini juga akan menolong satu dengan yang lain. Kemudian juga bisa kita kembangkan bahwa pertemuan kita, kalau kita lakukan dengan sukacita, bukan jumlahnya harus sekian orang, tapi justru kebersamaan yang rutin, yang terus-menerus itu juga menjadi daya pikat bagi orang lain. Seperti saya pernah di salah satu paroki mau membuka Ekaristi pada malam minggu. Teman-teman satu rumah nggak setuju, karena nanti yang datang hanya 10 orang paling banyak. Tapi saya yakin bahwa kalau setiap diberi pilihan, akhirnya juga nanti akan berkembang. Dan sekarang di tempat itu, kalau malam minggu sekarang 200-an orang yang Ekaristi. Oh, Itu kan iya, iya. sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, continue, itu nanti membuahkan pilihan dari orang lain. Nah, akhirnya umat juga bisa memilih, kalau saya sibuk pada hari Minggu karena pekerjaan, saya Ekaristi dulu malam Minggu. Jadi boleh dikatakan intinya dari semua itu adalah tindakan, jadi Ya. tadi actionnya, Ya, dan dilakukan secara konsisten. konsisten. Seperti itu ya, Ya. Romo. Jadi nggak perlu takut dulu atau merisaukan tadi berapa orangnya Ya, gitu ya, ya, Romo, benar. Nah, boleh, Romo, ini menarik sekali. Adakah contoh-contoh lain yang bisa diangkat? Ya, contoh-contoh lain demikian. Dalam pelayanan-pelayanan ke stasi-stasi, itu saya juga tidak menentukan jumlah umatnya. Tapi kalau ada yang hadir, itu yang membutuhkan pelayanan. Ternyata kalau kita dengan senang hati selalu hadir di tempat itu, lambat laun yang lain pun turut hadir. Dan mereka merasakan karena Romo semangat, saya ternyata juga menjadi semangat dalam hal iman. Oh, iya. Nah, itu juga ketua lingkungan, ketua kelompok, dan
sisi pelayanan kita, itu kita bukan hanya melihat hasil saat ini, tapi ini berproses. Nah itu nanti akhirnya juga kita merasakan sukacita. Itu yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, karena kita kadang-kala ingin perkumpulan yang megah, yang mewah, banyak orang, ramai dan sebagainya. Memang itu dicita-citakan, tapi untuk sampai sana proses penyadaran tadi. Yang penting kita melayani dengan sukacita, gembira, pasti yang lain nanti juga ikut merasakan kegembiraan sukacita. Iya. Nah, Romo, apa yang kira-kira Romo perhatikan di lingkup masyarakat luas nih, dalam kehidupan orang Katolik di tengah masyarakat yang beragam agamanya? Nah, tindakan konkret apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau tadi kan di lingkup gereja, ya kita datang terus dengan agama yang sama, misalkan ya Romo. Nah, kalau di lingkup masyarakat yang beraneka ragam, apa yang Romo lihat? Yang pertama, kita sadari saudara kita ini saudara yang satu keluarga dengan kita. Lalu juga tindakan baik yang kita lakukan pasti akan diterima. Lalu yang juga kita perhatikan dalam konteks ini, kita juga membuka diri kita, hati kita, menjadi sahabat dan saudara bagi mereka. Lalu yang bisa kita kembangkan, kita tanggap dengan situasi yang dihadapi teman-teman kita, saudara-saudari kita. Misalnya, kalau ada bencana, karitatif itulah yang perlu kita gerakkan, yang pertama-tama untuk memperingankan kesulitan penderitaan mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Itu pasti diterima. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang selalu kita kembangkan. Dengan demikian kita tidak melihat bahwa saya kelompok ini dan itu, tapi kita menjadi satu keluarga, satu masyarakat yang juga perlu saling mendukung, saling menolong. Nah, kalau dalam kondisi bencana itu biasanya memang selalu welcome banget ya Romo ya. Semua rasanya dipersatukan oleh kondisi yang sama. Nah, dalam kondisi yang lebih rawan nih Romo. Misalkan perpolitikan, kita tidak bicara politiknya, tapi bagaimana kita bersikap sebagai warga negara. Nah, apa yang bisa Romo sarankan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Pertama yang perlu kita kembangkan adalah sikap kita itu menjadi warga negara yang baik. Maka kita juga perlu terlibat apa yang ada di tengah masyarakat. Kita tidak boleh mengasingkan diri. Justru kita terlibat dalam kehidupan masyarakat. Juga kita perlu untuk melayani masyarakat. Saya senang bahwa beberapa umat menerima pelayanan sebagai ketua RT, ketua RW. Itu sesuatu yang luar biasa, karena kita juga dengan menyediakan diri dan hati untuk pelayanan itu, akhirnya juga kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Ini memang menarik Romo, karena faktanya masih ada saja orang-orang Katolik maksud saya yang takut ya Romo ya untuk terjun di bidang-bidang seperti itu ya Romo. Nah, ternyata itu justru wajib ya kita sebagai warga negara, begitu ya Romo? Ya benar, karena ini salah satu wujud dari kerasulan awam. Dengan baptisan kita mendapatkan tugas yang sama untuk merasul. Lalu merasul di tengah kehidupan yang konkret. Di tengah pekerjaan, tempat kita kerja, di tengah masyarakat. Dan inilah sebenarnya yang kadangkala dihindari oleh teman-teman kita yang dipilih marga untuk menjadi RT, malas repot dan sebagainya. Padahal justru inilah sebenarnya pelayanan murni yang dibutuhkan, dan ini nyata. Saudara-saudara kita itu membutuhkan pelayanan supaya cepat kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Dan ini wujud tindakan nyata kita sebagai umat Katolik dalam menjalankan tadi ya Romo ya? Ya benar, ini ungkapan cinta, lalu juga perhatian kepada kebutuhan yang aktual, sehingga iman yang kita hidupi itu menggerakkan kita untuk karya-karya yang aktual itu. Ya Romo, ada lagi apa yang ingin Romo sampaikan dari bacaan Injil ini tadi? Yang jelas dari sikap Tuhan Yesus tadi, pertama-tama meneguhkan para muridnya. Meneguhkan bahwa tindakan yang nampaknya sederhana,
itu sangat bermakna bagi orang lain. Hmm. Lalu juga Yesus sendiri selalu memberikan teladan. Dia kalau memerintahkan pada para murid bukan hanya sekedar perintah, dia sendiri sudah mewujudkan. Nah itu sebenarnya kita bisa bercermin pada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kehidupan agama dia memang benar baik, tapi pengorbanan dia sampai jiwa raganya dia berikan untuk gereja, untuk keselamatan manusia. Iya. Nah itu tindakan tadi sebenarnya mengkritik orang Farisi ahli Taurat itu bukan atas nggak ada dasarnya. Dia sebagai orang Yahudi mempraktekkan keagamaan dengan tepat, tapi di lain pihak dia lengkapi dengan cinta kasih. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan hari Sabat pun dia menyembuhkan orang yang sakit. Itu karena cintanya. Iya. Sehingga cinta kasih itu melengkapi aturan yang ada dalam hukum Taurat itu. Kemudian juga Yesus sendiri mengorbankan dirinya dengan kurban salibnya nanti yang akan kita rayakan pada Jumat Agung. Itu juga suatu tanda bahwa dia bukannya bicara begitu saja tentang agama, dia mewujudkan dengan pengorbanan yang luhur itu. Dengan tindakan nyata itu nyata. ya Romo. Ya. Ya Romo, saya jadi ingin tahu juga nih Romo, bagaimana hubungan antara bacaan pertama tadi dengan bacaan Injil ini. Benang merahnya Romo. Benang merahnya pertama-tama, Yeskiel itu mengajak kita untuk mengadakan pertobatan di dalam hidup kita. Pertobatan itu antara lain juga menyediakan diri dan hati untuk Tuhan dan sesama. Itu tindakan yang nyata untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian dalam Injil hari ini Yesus mengungkapkan kehidupan keagamaan kita itu harus nyata di dalam hidup yang konkret, karya yang aktual di tengah masyarakat. Itu pembaruan diri yang harus kita lakukan setiap saat. Ya. Lalu Romo, adakah yang khusus yang ingin Romo sampaikan kepada umat Katolik khususnya pada kesempatan kali ini terkait untuk bertindak secara lebih nyata dalam hidup mereka? Yang pertama-tama, persatuan kita dengan Tuhan itu yang harus kita hidupi. Saat kita komuni, kita percaya Yesus masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dan dia tinggal dalam hati kita. Nah itu yang selalu menggerakkan kita untuk karya nyata. Maka bagi kita nggak bisa menyembunyikan diri dari panggilan untuk merasul. Lalu di situ juga akhirnya kita tahu bahwa dengan merasul ini kita juga bisa bukan hanya menyebarkan agama, tapi pertama-tama adalah mengembangkan kepekaan cinta kita kepada sesama kita. Lalu juga dengan karya-karya nyata itu akhirnya kita juga bisa melihat bahwa penderitaan tahap demi tahap akan diatasi. Akan teratasi itu dari kerja kita bersama-sama. Itu makna dari karya, perutusan, dan tindakan kita. Romo Mario, menurut Romo sendiri, apa sih yang masih kurang, yang masih perlu kita tingkatkan lagi tadi terkait dengan hal ini? Yang jelas dalam konteks ini, yang perlu kita kembangkan adalah kesadaran bahwa saya dibutuhkan oleh teman saya, dan saya membutuhkan teman saya. Karena itu sikap saling membutuhkan itu nanti akan mengembangkan sikap saling menolong. Sehingga kita tidak bisa bahwa saya hanya memenuhi kebutuhan saya. Itu tindakan yang konkret, yang nyata. Kemudian iman yang saya miliki ternyata juga menuntut perwujudan yang konkret. Maka ini akhirnya juga mempersatukan kita, mendorong kita untuk lebih berbuat banyak untuk sesama kita. Ya, Romo Mario, ada lagi yang ingin disampaikan? Yang jelas dalam kehidupan kita, arah kita disadarkan oleh Yesus dan oleh Yeskiel hari ini. Dari kelemahan kita, kita berjuang untuk mempunyai keutamaan. Keutamaan kita adalah tadi mempraktekkan iman itu dalam kehidupan yang nyata. Itu yang hendak kita lakukan sehingga pertobatan kita bukan hanya pantang dan puasa, tapi buahnya itu adalah karya nyata di dalam hidup. Jadi pertobatan itu bukan hanya pantang dan puasa, Ya. tapi lebih ke karya nyata. Demikian ya Romo ya? Ya benar. Ya,
Romo Mario, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita harus akhiri perbincangan kita di sini. Para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri acara ini, mari kita mohon Romo Mario untuk memimpin doa, dan kita akan bersama meminta berkat melalui Romo Mario. Silakan Romo. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci dalam sabdamu hari ini. Juga kami bersyukur kepadamu atas teladan hidup Santo Polikarpus yang menghayati iman dengan nyata dalam perbuatan, bahkan dia menyerahkan diri sebagai martir. Semoga semangat Santo Polikarpus ini juga menjiwai kami untuk menjadi saksi-saksimu pada saat ini. Sehingga iman yang kami miliki akhirnya juga kami wujudkan dalam tindakan yang nyata untuk cinta pada sesama. Ya Tuhan, sertailah kami, keluarga kami, dalam kehidupan dengan berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Mario. Terima kasih, Vijen. Para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, Tuhan sudah memberikan suara batin dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Siapkah kita untuk mau mengembangkan kemurnian hati melalui tindakan nyata pada sesama? Demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Blasius Sumario SCC dan saya Mia Syaneta pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu mengamalkan Pancasila. Salam damai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu. Ku kan setia selamanya, menemanimu selalu dalam untung lara cintaku selamanya, selamanya. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Jalani hidup ini
sampai akhir.